Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, kelas MLIE 3B, ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami untuk ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2001-2022 untuk mata kuliah riset operasi. Di sini saya Nurul Hamdiatul Sani dengan NIM 2001031113 dan teman saya Lailatul Masama dengan NIM 2001030442. Di sini kami akan mengerjakan soal ujian akhir semester dengan nomor ganjil. Langsung saja ke soal pertama. Di sini adalah sebuah maskapai penerbangan memasok kebutuhan bahan bakar armada pesawat. Pesawatnya dari 3 perusahaan vendor, yaitu V1, V2, dan V3. Pasokan bahan bakar tersebut diperuntukkan bagi armada pesawatnya yang berada di 4 bandara, yaitu Bandara P, Q, R, dan S. Kapasitas tiap vendor dalam penyediaan bahan bakar dan total kebutuhan bahan bakar tiap bandara untuk sebulan ke depan adalah sebagai berikut. Di sini untuk V1 kapasitasnya adalah 70.000 liter, kemudian untuk V2-nya 90.000 liter, untuk V3-nya adalah 18.000 liter. Untuk bandaranya sendiri kapasitas bandara P adalah 50.000 liter, kapasitas bahan bakar bandara Q adalah 80.000 liter, untuk R-nya adalah 70.000 liter, S-nya adalah 14.000 liter. Sementara harga bahan bakar dari tiap vendor dalam satuan Rp10.000 ini ke masing-masing bandara disajikan pada tabel di bawah ini. Untuk biayanya, harga bahan bakarnya di sini sudah diketahui. Di sini kami akan menentukan solusi awal alokasi pengiriman menggunakan metode least cost method, dan kami juga diminta untuk menentukan alokasi pasokan yang optimal menggunakan metode MODI dari ketiga plan tersebut berdasarkan solusi awal pada poin A, yaitu dengan least cost method tadi, sehingga diperoleh biaya transportasi yang minimal. Di sini langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita akan menentukan solusi awal dari alokasi pengiriman menggunakan metode least cost. Di sini ada informasinya. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita membuat tabel transportasinya. Di sini kan tadi diketahui untuk kapasitas P, kapasitas P-nya kapasitas bahan bakar di tiap bandarnya ada 5, 8, 7, dan 14.000 liter. Maka ditaruh di bawah sini untuk demand-nya, untuk P-nya adalah 5, untuk Q-nya adalah 8, untuk R-nya adalah 7, dan untuk S adalah 14. Dan untuk kapasitasnya, untuk tiap vendor itu adalah 7, 9, dan 18. Maka didapatkan total dari kapasitas dan demand itu adalah sebesar 34. Kemudian di sini setelah mengetahui demand dan kapasitasnya, kita akan langsung ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi sel pada biaya yang terendah dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan jumlah permintaan dengan supply-nya ini. Kita ambil dari nilai yang terkecil dari demand dan supply-nya. Di sini biaya yang terendahnya adalah 8, dari semuanya 8, dan untuk demand-nya nilai demand-nya adalah 8, dan untuk nilai supply-nya adalah 18. Maka kita isi dengan 8 karena 8 ini adalah nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan 18, maka diisi di sini 8. Kemudian setelah itu demand-nya dikurangkan dengan 8, maka di sini adalah 0. Kemudian untuk supply-nya juga dikurangkan dengan nilai 8,
maka di sini terdapat 10, tersisa 10. Kemudian selanjutnya kita mencari lagi untuk nilai biaya terendahnya. Di sini adalah 10 biaya terendahnya. Maka kita isi dengan jumlah demand-nya. Di sini ada 14 dan supply-nya adalah 7, maka diisi dengan 7. Karena 7 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan 14, maka di sini diisi dengan 7. Kemudian setelah diisi, untuk nilai supply-nya dikurangkan dengan 7, yaitu 0. Kemudian untuk nilai demand-nya juga dikurangkan dengan 7, 14 kurang 7, yaitu hasilnya sisanya adalah 7. Kemudian selanjutnya di sini kita mencari lagi untuk nilai yang paling kecil karena harusnya 19, tapi karena di sini supply-nya sudah 0, maka sudah tidak bisa lagi untuk diisi. Maka kita mencari nilai yang lebih kecil lagi, nilai lebih kecil selanjutnya itu di sini ada 20. 20 ini di sini demand-nya masih tersisa 7 tadi, untuk supply-nya juga masih tersisa 10. Maka 7 dan 10 nilai yang lebih kecil adalah 7, maka di sini diisi dengan 7. Kemudian setelah itu 7 dikurangi dengan 7, maka hasil demand-nya adalah 0. Dan di sini kan tadi sisanya 10 dikurangkan dengan 7, maka di sini supply-nya tersisa 3. Kemudian setelah itu kita mencari biaya yang terendah lagi. Di sini setelah 20 biaya terendahnya adalah 30, tapi karena di sini nilai demand-nya sudah 0 maka tidak bisa. Di sini juga tidak bisa 30. Maka kita menggunakan nilai terendahnya itu adalah adalah 40 di sini. Adalah 40 di sini. Maka di sini kita isi dengan 7 karena di sini tadi nilainya adalah 7. Di sini adalah nilainya 7 dan di sini ada 9, maka diisinya dengan 7. Kemudian kita kurangkan 7 kurang 7. Di sini demand-nya maka 0. Di sini 9 kurang 7 untuk supply-nya hasilnya adalah sisa 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lailatul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada bandara P ada permintaan sejumlah 2 yang belum terpenuhi. Sehingga terdapat juga vendor yang masih tersisa 2. Sehingga dapat diisikan untuk bandara P sebesar 2. Sehingga semua bandara dan semua vendor sudah terpenuhi. Jadi untuk kapasitas vendor 2 yaitu 9 dikurangi 7 dikurangi 2 sehingga nilainya bernilai 0. Kemudian untuk bandara P permintaan 5 dikurangi 3 dikurangi 2 sehingga bernilai 0. Sehingga semua kotak sudah terisi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung solusi awal. Telah didapatkan 7 dengan biaya 10, 2 dengan biaya 70, 7 dengan biaya 40, 3 dengan biaya 40, 8 dengan biaya 8, kemudian 7 dengan biaya 20. Sehingga 7 kali 10 ditambah 2 kali 70 ditambah 7 kali 40 ditambah 3 kali 40 ditambah 8 kali 8 ditambah 7 kali 20. Sehingga didapatkan hasil 814 dalam satuan Rp10.000. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke soal yang B, yaitu
menggunakan metode MODI. Di sini tadi langkah 1 yaitu kita didapatkan dari solusi sebelumnya ya, yaitu total biaya transportasinya tadi didapatkan dari yang solusi sebelumnya adalah sebesar 814 dalam satuan puluhan ribu. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengecekan langkah yang kedua adalah untuk tadi diketahui jumlah stone square-nya yang terisi adalah 6. Kemudian di sini syarat non-degenerate solution adalah jumlah stone square yaitu 6 sama dengan jumlah dari kolomnya yaitu 3, 1, 2, 3 ditambah dengan jumlah dari barisnya yaitu 4, 1, 2, 3, 4 dikurangi dengan 1. Maka di sini terdapat 3 kolom ditambah dengan 4 baris yaitu 7 dikurangi dengan 1 yaitu sama dengan 6. Maka jumlah stone square yaitu 6 sudah sama dengan M plus N min 1 yaitu 6. Maka sudah memenuhi sehingga bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu tes optimasi. Di sini langkah ketiga yaitu tes optimasi. Di sini kita akan menentukan nilai U dan V-nya. Penentuan nilai U dan V ini adalah dengan menghitung keseluruhan nilai U, UI, dan VJ-nya dengan kita di sini memisalkan U1 dengan 0, U1 sama dengan 0, dan pengisiannya ini untuk mencari tahu nilai U dan V-nya ini, kita hanya menghitung dari kotak-kotak yang sudah terisi saja. Di sini maka U1 sama dengan 0, maka yang pertama adalah kita mencari nilai dari ini, U1 dan V4, U1 dan V4 ini, maka U1 ditambah dengan V4 sama dengan C134, maka yang dicari adalah nilai V4-nya. V4-nya di sini adalah C14 yaitu 10 dikurangi dengan U1. U1-nya ini adalah 0. Ini adalah 0, maka hasilnya adalah 10. 10 kurang 0 adalah 10. Kemudian kita mencari nilai di sini. Karena di sini kita tidak bisa langsung menghitung U2 dengan V1 karena tidak ada yang diketahui dari U2-nya maupun V1-nya, maka di sini kita menghitung U3 dan V4 dan untuk kita menghitung C34 terlebih dahulu karena di sini kita sudah mengetahui nilai dari V4-nya yaitu 10. Maka di sini U3 ditambah dengan V4 sama dengan C34, maka yang kita cari adalah U3-nya. Kita cari adalah U3-nya, maka U3, nilai U3-nya adalah sama dengan C34 yaitu 20 dikurangi dengan V4 yaitu tadi nilainya adalah 10, maka 20 dikurangi 10 hasilnya adalah 10. Kemudian kita menghitung U3 ditambah V1 karena tadi U3-nya sudah diketahui sebesar 10, maka di sini kita menghitung U3 ditambah V1-nya sama dengan C31, maka di sini kita mencari V1-nya. V1 ini kita dapatkan dari C31 yaitu 40 dikurangi dengan 10.
dari nilai U3-nya tadi, yaitu 10, maka didapatkan hasilnya adalah 40 kurang 10 sama dengan 30. Kemudian di sini kita mencari lagi nilai U3 ditambah V2. Di sini V2 sama dengan C32, maka yang kita cari adalah nilai V2-nya. Karena tadi nilai U3-nya kan sudah diketahui 10, maka didapatkan hasilnya adalah C32, yaitu 8, dikurangi dengan U3. U3-nya adalah 10. Maka hasilnya adalah 8 dikurangi 10, maka hasilnya adalah min 2. Selanjutnya kita menghitung U2 dan V1. U2 dan V1 sama dengan C21, kita mencari nilai dari U2-nya. Karena tadi di sini V1-nya sudah diketahui sebesar 30, maka nilai dari U2 adalah C21, yaitu 70, dikurangi dengan V1-nya, yaitu 30. Maka 70 kurang 30 hasilnya adalah 40. Kemudian U2 kita mencari di kotak terisi yang terakhir, yaitu U2 ditambah V3 sama dengan C23. Maka di sini kita mencari nilai V3-nya, karena tadi kan U2-nya sudah diketahui nilai 40, maka di sini hasil dari V3 adalah C23, yaitu 40, dikurangi dengan U2-nya, yaitu 40, maka 40 kurang 40 sama dengan 0. Untuk langkah 3 yang selanjutnya, yaitu tes optimasi untuk mengevaluasi opportunity cost untuk semua water square. Sebelumnya sudah didapatkan nilai U dan V untuk masing-masing bandara dan vendornya. V1 didapatkan nilai 30, V2 negatif 2, V3 0, V4 10, dan untuk U1-nya 0, U2-nya 40, U3-nya 10. Sehingga langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi nilai opportunity cost untuk semua water square. Yang pertama yaitu delta 11 sama dengan C11 dikurangi U1 dikurangi V1. Sehingga sama dengan 19 dikurangi 0 dikurangi 30 sama dengan negatif 11. Yang kemudian untuk delta 12 yaitu C12 dikurangi U1 dikurangi V2 sama dengan 30 dikurangi 0 dikurangi negatif 2 sama dengan 32. Kemudian delta 13 yaitu sama dengan C13 dikurangi U1 dikurangi V3 sama dengan 50 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 50. Kemudian C22 yaitu delta 22 sama dengan C22 dikurangi U2 dikurangi V2 yaitu sama dengan 30 dikurangi 40 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian C24. Delta 24 sama dengan C24 dikurangi U2 dikurangi V4 sama dengan 60 dikurangi U2 40 dikurangi V4 10 sama dengan 10. Yang kemudian yang terakhir yaitu C33. Delta 33 sama dengan C33 dikurangi U3 dikurangi V3 sama dengan 70 dikurangi U3 10 dikurangi V3 sama dengan 0 yaitu 70 dikurangi 10 dikurangi 0 sama dengan 60. Sehingga didapatkan nilai opportunity cost untuk semua water square dan terdapat nilai opportunity cost yang kurang dari 0. Maka solusi ini belum dikatakan optimal dan perlu dilakukan realokasi yaitu dipilih nilai opportunity cost paling negatif yaitu sebesar negatif 11 pada water square X11. Langkah selanjutnya yaitu melakukan realokasi pada X11. Dikarenakan pada X11 adalah nilai yang paling negatif, kemudian dilakukan dengan membuat lintasan tertutup untuk melakukan realokasi dengan cara membuat lintasan tertutup melalui kotak-kotak yang sudah terisi yaitu stone square dan kembali lagi pada X11.
lintasan tertutup dimulai dari X11, kemudian ditarik lintasan horizontal ke X14, kemudian diberi tanda negatif, kemudian ditarik lintasan vertikal ke bawah, yaitu pada X4, X34, kemudian diberi tanda positif, dan kemudian ditarik lintasan horizontal ke kiri, yaitu pada X31, dan diberi tanda negatif, dan kembali lagi pada X11, X11. Kemudian dapat dilihat pada tabel tersebut dengan nilai minimum dari nilai isian semua kotak yang bertanda nilai minus adalah 3 dan 7. Maka di antara kedua nilai tersebut, nilai yang paling minimum adalah 3. Kemudian dilakukan penambahan atau pengurangan dengan nilai 3 tersebut sesuai tanda terhadap setiap kotak yang bertanda positif atau negatif pada sepanjang lintasan tersebut sehingga terbentuk alokasi pengiriman yang baru sebagai berikut. Kemudian untuk tabel hasil realokasinya, yang semula X11 bernilai 0, sehingga terdapat tanda positif. Sehingga dipilih tadi yaitu angka 3, sehingga 0 ditambah 3, hasilnya 3. Kemudian di X14 terdapat tanda negatif yang semula nilainya 7, sehingga dikurangi 3, hasilnya 4. Kemudian pada X34 yang semula nilainya 7 terdapat tanda positif, sehingga 7 tambah 3 nilainya 10. Kemudian pada X31 yang semula nilainya 3 ada tanda negatif, sehingga didapatkan 3 dikurangi 3 sehingga nilainya 0. Sehingga dapat dihitung untuk total biaya transportasi yang paling minimum yaitu 3 dikali 19 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 kali 70 ditambah 7 kali 40 ditambah 8 kali 8 ditambah 10 kali 20. Sehingga didapatkan nilai biaya transportasi yang paling optimal yaitu 781 dalam satuan puluh ribu rupiah. Kemudian di sini kita ke soal nomor 2 dari soal nomor 3 di soal yang diberikan. Di sini ada soal suatu perusahaan elektronika akan membuat proyek pembuatan smartphone model baru dan harus melalui 8 tahap kegiatan dan perusahaan membuat perkiraan waktu dalam satuan minggu dan hasilnya adalah pada tabel ini. Di sini ada kegiatannya, ada waktu optimisnya, waktu realistisnya, dan waktu pesimisnya serta jalur kritisnya. Nah, dengan menggunakan waktu perkiraan yang terdapat pada tabel di atas ini, berapa probabilitas penyelesaian proyek jika tenggat waktu penyelesaian diberikan adalah selama 26 minggu. Langsung saja, pertama-tama kita akan menentukan perkiraan waktu aktivitasnya, yaitu meannya, serta variansnya untuk masing-masing kegiatan ini, itu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk menghitung mean ini, untuk kegiatan kegiatan A itu kita didapatkan dari penjumlahan waktu optimis ditambah dengan 4 dikali 2, 4 dikali 2, sini, ditambah dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah 12, kemudian dibagi dengan 6. Maka mean dari kegiatan A adalah 2. Untuk variansnya, ini kita dapatkan dari nilai waktu pesimis dikurangi dengan waktu optimis, yaitu 2, dibagi dengan 6. Kemudian 2/6 ini kita kuadratkan, maka menjadi 4/36.
Jika diperkecil hasilnya adalah variansinya adalah 1/9. Untuk kegiatan B, di sini sama menggunakan rumus tadi, yaitu waktu optimisnya 2 ditambah 4 di sini dikali dengan 3, 12 ditambah 2, 14, kemudian ditambah lagi dengan 4, maka 18 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 3. Untuk mean kegiatan B, untuk variansnya sama, yaitu 4. 4 dikurangi dengan 2, waktu optimisnya 2, hasil ada 2, dibagi dengan 6. 2/6 ini kemudian dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4/36, dan diperkecil nilainya didapatkan adalah hasilnya 1/9. Untuk kegiatan C, meannya ini didapatkan dari waktu optimis 1 ditambah dengan 4 dikali 2, faktor realisisnya 8 ditambah 1, 9, kemudian ditambah lagi dengan 3, yaitu didapatkan 12 dibagi dengan 6, maka meannya didapatkan adalah 2. Untuk variansnya yaitu 3 dikurangi dengan 1, yaitu 2 dibagi dengan 6, kemudian 2/6-nya dikuadratkan, didapatkan 4/36, maka diperkecil didapatkan 1/9 variansnya. Untuk kegiatan D, untuk meannya yaitu 2 ditambah 4 dikali 4, yaitu 16. Di sini 16 tambah 2 adalah 8. 4 kali 4, 16 ditambah 2 adalah 18. 18 ini kemudian ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 24, maka 24 dibagi 6 sama dengan 4. Untuk variansnya itu adalah 6 dikurangi dengan 2 yaitu 4. 4/6, kemudian 4/6-nya ini kita kuadratkan maka menjadi 16/36, kita perkecil menjadi 4/9 untuk variansnya. Untuk kegiatan E, meannya ini kita dapatkan dari 1 ditambah 4 dikali 4, sini 4 dikali 4, yaitu maka 16 ditambah 1, 17, 17 tambah 7 itu adalah sama dengan 24, kemudian kita bagi dengan 6, maka meannya didapatkan 4. Untuk variansa 7 dikurangi 1, yaitu 6 dibagi dengan 6, maka 1 ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Untuk mean kegiatan F, ini 1 ditambah 4 dikali dengan 2, yaitu 8. 8 tambah 1 kan 9, kemudian ditambah lagi dengan 9, yaitu 18. 18 ini dibagi dengan 6, yaitu didapatkan hasilnya 3. Untuk varians kegiatan F ini kita dapatkan dari 9 dikurangi dengan 1, yaitu 8, dibagi dengan 6, kemudian dikuadratkan, maka didapatkan 64/36, diperkecil nilainya menjadi 16/9 variansnya. Untuk kegiatan G, meannya ini adalah 3 dikali 4, 4 kali 4, maka 12 tambah 3, 15, ditambah lagi dengan 11, yaitu maka 26 dibagi dengan, tadi 4 kali 4, 16, ditambah dengan 3, 19, 19 dibagi dengan 11, ditambah dengan 11, yaitu 30, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian untuk variansnya itu 11 dikurangi dengan 3, yaitu 8 dibagi dengan 6, maka kemudian dikuadratkan, maka hasilnya adalah 64/36 diperkecil menjadi 16/9. Untuk kegiatan H, ini meannya didapatkan dari 1 ditambah 4 kali 2, yaitu 8, maka 1 tambah 8 sama dengan 9, ditambah lagi dengan 3, yaitu 12, 12 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 2 untuk mean kegiatan H. Untuk varians kegiatan H ini 3 dikurangi 1, yaitu 2 dibagi dengan 6, kemudian dikuadratkan, maka didapatkan adalah 4/36 diperkecil menjadi 1/9. Setelah kita menghitung mean dan variansa ini, kita di sini diketahui waktu penyelesaian proyek keseluruhan proyek adalah studi selama 26 minggu. Kemudian kita akan menentukan jalur kritisnya. Untuk jalur kritisnya ini pada soal sudah diketahui, yaitu jalur kritisnya adalah A, C, E, G, H, kemudian selesai.
Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung durasi proyek untuk seluruh aktivitas pada jalur kritis dan variansnya. Dan dihitung untuk nilai Z serta probabilitasnya. Yang sebelumnya sudah dihitung untuk means dan variansnya pada masing-masing aktivitas pada jalur kritis, sehingga didapatkan durasi proyek sebesar 15, yaitu 2 ditambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 2, yaitu sama dengan 15. Untuk variansnya yaitu 1/9 ditambah 1/9 tambah 1 tambah 16/9 tambah 1/9, yaitu sebesar 3,11. Kemudian untuk menghitung nilai Z, yaitu D untuk durasi proyek dikurangi mean dibagi dengan varians. Kemudian Z sama dengan 26 untuk waktu penyelesaiannya, dan dikurangi 15 untuk durasi proyeknya, kemudian dibagi dengan varians, yaitu 1,7638 hasil dari akar 3,111. Sehingga didapatkan hasil 6,2365. Kemudian Z sama dengan 6. Kemudian untuk menghitung nilai probabilitasnya yaitu P, T kurang dari sama dengan 26, sama dengan P, Z kurang dari 6. 6 ini didapatkan dari hasil Z. Sehingga P untuk Z kurang dari 6 adalah sebesar 0,999. Kemudian dapat dilakukan perhitungan peluangnya untuk penyelesaian proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 26 minggu adalah sebesar 99,99%. Sekian penjelasan dari kami terkait dengan soal ujian akhir semester yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.